Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digambarkan dalam bentuk seperti ini. Di sini kita bisa memperhatikan ada interval data, misalkan dari 42 sampai 47 frekuensinya 6, 48 sampai 53 frekuensinya 11, dan seterusnya. Misalkan ini adalah tabel distribusi frekuensi nilai ujian yang mendapatkan nilai ujian 42 sampai 47 ada 6 orang, yang mendapatkan nilai 48 sampai 53 ada 11 orang, dan seterusnya. Kita kelompokkan datanya seperti ini. Data seperti ini kita sebut sebagai data pada tabel distribusi frekuensi. Jadi si frekuensinya terdistribusi pada interval data tertentu. Di sini kita perlu mengenal beberapa istilah. Anda bisa perhatikan di sini ada beberapa baris. Baris yang pertama ini kita sebut dengan istilah kelas interval. Pertama, ini adalah kelas interval. Ini adalah kelas interval yang pertama. Berikutnya ini adalah kelas interval yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang paling bawah ini adalah kelas interval yang ke-7. Di sini kita memiliki jumlah semua kelas interval adalah 7. Jadi kita memiliki ada 7 kelas interval. Pada kelas interval ini ada frekuensi-frekuensinya. Ini kita sebut dengan istilah frekuensi pada kelas interval yang pertama. Berarti ini adalah frekuensi pada kelas interval yang kedua, seterusnya. Maka yang ini adalah frekuensi pada kelas interval yang ke-7. Jika frekuensi-frekuensi pada kelas interval ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilai total frekuensi atau jumlah total frekuensi. Kemudian pada kelas interval ini ada bagian yang paling kiri dan paling kanan. Pada bagian yang paling kiri ini yang ada di ujung, ini kita sebut dengan istilah, ini istilahnya adalah ujung bawah. Istilahnya adalah ujung bawah kelas interval yang pertama. Yang paling kanan ini kita sebut dengan istilah ujung atas, ya, ujung atas kelas interval yang pertama, ya. Berarti ini adalah ujung bawah kelas interval yang ketiga. Ini adalah ujung atas, ya, kelas interval yang ketiga. Nah, nanti ada istilah ujung dan ada istilah batas. Nanti kita belakangan kita bahas istilah batas. Batas dengan ujung berbeda. Nanti kita lihat. Kita ke sini dulu. Dari setiap ujung kiri dan ujung ini ada panjang, ya. Panjang data atau panjang kelas ini. Kita hitung dari ujung bawah sampai ujung atas. Ini panjangnya ada berapa? Kita harus hitung dari ujung yang paling kiri atau ujung bawah sampai ujung atas. Totalnya ada berapa? Misalkan kita hitung dari sini 78, 79, 80, 81, 82, 83.
Oke, di sini ada 6, berarti panjang kelas intervalnya adalah 6. Boleh kita hitung juga dari kelas interval yang manapun. Misalkan kita hitung dari kelas interval yang pertama, dari 42 sampai 47, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi ada 6 ya. Kita hitung dari kelas interval yang manapun, maka didapatkan hasilnya adalah 6. Maka panjang kelasnya adalah 6. Nah, bagaimana jika kita hitung ternyata berbeda? Misalkan pada kelas interval pertama kita mendapatkan 6, pada kelas interval yang kedua dapat 5. Kalau berbeda berarti itu salah pada tabel distribusi frekuensinya ya. Jadi orang yang membuat tabel distribusi frekuensi ini harus membuat sama panjang kelasnya pada setiap kelas interval. Ya, di sini kalau untuk yang soal yang ini kita dapatkan panjang kelas intervalnya adalah 6. Oke. Sekarang kita bahas istilah batas dan istilah ujung. Sebelumnya kita lihat tadi ini yang ada di ujung sebelah kiri ini kita sebut dengan istilah ujung bawah. Yang ini adalah ujung atas. Sekarang ada istilah batas. Ada istilah batas atas dan istilah batas bawah. Batas atas adalah ujung atas ditambah setengah dari skala data sedangkan batas bawah adalah ujung bawah dikurangi setengah skala data. Apa yang dimaksud dengan skala data? Anda perhatikan di sini. Dari 42 ke 47 ini datanya berurutan. 42, 43, 44, 45, 46, 47, kemudian dari 47 dilanjutkan ke sini 48. Berarti ini skala datanya loncatnya satu-satu. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dilanjutkan lagi 54, 59, 60 dan seterusnya. Jadi ini skala datanya satu-satu. Kalau Anda perhatikan yang ini datanya loncatannya 32, 34, 36, 38, 40, kemudian dari 40 ke 42, dari 50 ke 52. Berarti ini loncatannya 22. Berarti skala datanya adalah 2. Yang ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1. Berarti ini adalah skala datanya adalah 0,1. Anda bisa perhatikan dari ujung atas kelas sebelumnya dengan ujung bawah kelas setelahnya. Jadi kalau kita perhatikan ke rumus ini, maka batas atas dan batas bawah seperti ini. Batas atas ini adalah ujung atasnya ini 47 ditambah setengah dari skala data. Ini setengahnya dari 1, dari 47 ke 8 adalah 1. Berarti batas atasnya adalah 47,5. Ini batas bawah adalah ujung bawah dikurangi setengah skala. Ujung bawahnya 42, maka batas bawahnya adalah 42 kurangi setengahnya dari skala data. Berarti ini adalah 41,5.
Oke, coba kita perhatikan ini, yang ini batas bawahnya adalah 60 kurangi setengah dari skala datanya 1, setengah dari 1 kan setengah, maka ini adalah 59,5. Yang ini batas atasnya adalah 65,5 ya, 65,5. Oke, satu lagi ini batas bawahnya adalah 77,5 ya, 77,5, dan batas atasnya adalah 83,5. Oke. Anda perhatikan sekarang yang ini. Ini loncatannya skalanya 222. Berarti batas atasnya adalah ujung atas tadi 40 ya. 40 boleh kita kotret misalkan 40 ditambah setengah dari skala data. Setengah dari skala datanya kan 22 ya. 2 bagi 2 1 ya, berarti 40 tambah 1 adalah 41. Ya, setengahnya dari 40 ke 42 kan setengahnya dari 2 itu adalah 1. Jadi 41. Maka di sini batas bawah adalah 31. Ini batas atas adalah 51. Ini batas atasnya 61. Ini 41. Yang ini adalah 51. Oke, perhatikan yang ini. Maka batas atasnya adalah lihat skala datanya, ini skala datanya adalah 0,1. Berarti 0,1 setengahnya 0,1 bagi 2 ya. 0,05. Berarti ini batas atasnya adalah 3,05. Saya tulis di bawah 3,05. Oke, ini batas atas yang ini 4,05. Ini batas bawah batas bawahnya ini adalah 3,05. Yang ini batas bawah yang ini 22,05. Oke. Yang ini berapa? Batas atasnya adalah ini 0,0001 ya. Berarti batas atasnya ini adalah 0,454705 ya. Ini adalah 0,454705. Ini batas atasnya adalah 0,45805. Nah, kalau Anda perhatikan, ternyata batas atas pada kelas interval sebelumnya ini akan selalu sama dengan batas bawah pada kelas interval berikutnya. 41, di sini 41 ya. Di sini tadi 3,05,
Ini juga 3,05. Ini akan didapatkan nilai yang selalu sama.